Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kiddos, how are you? I hope you are fine. Meet again with me, bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seru kita seputar matematika. Jadi persiapkan diri kalian ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, membacakan doa sebelum belajar. Dan juga persiapkan buku paket gasing kelas 4 kalian dan juga buku catatannya ya. So, are you ready? If you are ready, so here it is. Let's go. Oke, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan juga faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita sudah membahas apa itu KPK dan FPB dan juga sudah berlatih bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan ya. Nah, hari ini kita akan berlatih untuk menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Tapi secara langsung, keduanya kita cari langsung ya. Kalau kemarin itu terpisah, KPK saja, FPB saja. Kalau hari ini kita akan langsung cari keduanya, oke? Nah, kita latihan supaya kita semakin lihai untuk menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Tapi sebelum kita masuk ke soal latihannya, Bapak ulas sedikit tentang pengertian dari KPK dan FPB supaya kalian lebih paham lagi tentang apa itu KPK dan FPB. Oke? Sesuai namanya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK itu adalah kelipatan bilangan yang sama dan nilainya paling kecil yang dimiliki oleh dua buah bilangan atau lebih. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor bilangan yang sama dan nilainya paling besar yang dimiliki oleh dua buah bilangan atau lebih. Oke, nah kalau kita sudah tahu pengertiannya, insya Allah kita akan bisa menentukan kedua hal tersebut ya. Kalau begitu kita langsung masuk ke soal latihannya. Oke, siap? Let's go. Baik, soal latihan yang pertama, misalnya di sini kita akan menentukan KPK dan FPB dari 6 dan 8. Sesuai yang sudah kita pelajari, untuk menentukan KPK ataupun FPB, kita perlu menentukan dulu kelipatan ataupun faktor dari kedua buah bilangan tersebut ya. Nah, di sini karena kita akan menentukan dua hal yang berbeda, yaitu KPK dan FPB, tentu kita harus menentukannya satu persatu dulu ya. Boleh KPK dulu ataupun FPB dulu. Tapi di sini Bapak akan menentukan KPK dulu ya, sesuai dengan urutan penyebutannya. Oke. Untuk menentukan KPK dari dua buah bilangan, kemarin kita sudah belajar bahwa kita perlu mengetahui dulu kelipatan dari kedua buah bilangan tersebut. Jadi kita tuliskan kelipatan bilangan dari 6 dan 8. Oke. Ingat ya, kelipatan bilangan itu adalah hasil kali
bilangan tersebut dengan bilangan asli. Oke, kita coba tuliskan kelipatan dari 6 dulu. Kelipatan dari 6 yang Bapak tuliskan di sini ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan masih banyak lagi ya. Nah, titik-titik ini artinya masih banyak lagi kalau ingin kita tuliskan lebih banyak. Oke, tapi di sini Bapak menuliskan hanya 10 kelipatan. Oke, selanjutnya kita tuliskan juga kelipatan dari 8. Yang Bapak tuliskan ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64 ya. Kenapa Bapak berhenti di 64? Karena tadi kelipatan 6 yang paling besarnya saja yang Bapak tuliskan adalah 60. Jadi kita nanti cukup berhenti di kelipatan yang paling dekat dengan kelipatan terbesar. Oke, setelah menuliskan kelipatan kedua buah bilangannya, kita cari kelipatan yang sama di antara dua bilangan tersebut. Kita lihat, ternyata yang sama itu ada 24 dan juga 48. Oke. Nah, kita lingkari angka yang sama tersebut. Kenapa harus dilingkari? Supaya lebih memudahkan kalian untuk menentukan angka-angka atau kelipatan-kelipatan yang sama ya. Oke, angka-angka yang sama tersebut kita sebut kemarin dengan apa namanya? Kelipatan persekutuan. Oke. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 itu adalah 24 dan 48. Nah, KPK sesuai namanya, kelipatan persekutuan terkecil, berarti yang nilainya paling kecil di antara 24 dan 48. Mana ya yang nilainya paling kecil? Ya, betul. Yang nilainya paling kecil itu adalah 24. Jadi bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Selanjutnya, kita tentukan FPB-nya. Untuk menentukan FPB-nya, kita perlu menuliskan dulu faktor bilangan dari kedua buah bilangan. Ingat, faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang bisa habis membagi 6 maupun 8. Oke, kita mulai dulu dari faktor bilangan 6. Angka-angka atau bilangan-bilangan yang bisa habis membagi 6 itu ada 1, 2, 3, dan juga 6. Sedangkan faktor bilangan dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Sama seperti tadi, kita cari angka yang sama di antara kedua faktor bilangan tersebut. Ternyata angka yang samanya itu ada 1 dan juga 2. Nah, kalau tadi di kelipatan disebutnya kelipatan persekutuan, nah kalau di dalam faktor ini disebutnya faktor persekutuan ya, angka yang samanya itu. Oke, angka yang samanya faktor persekutuan dari 6 dan 8 itu ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, kita tinggal tentukan FPB-nya. Sesuai namanya, faktor persekutuan terbesar. Berarti yang nilainya paling besar itu adalah FPB. Antara 1 dan 2, mana yang paling besar? Ya, betul, 2. Maka bisa kita simpulkan FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara untuk menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Sangat mudah ya. Oke, kita coba masuk ke soal latihan yang lain. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan KPK dan FPB dari 10 dan 15.
Oke, seperti tadi kita tentukan dulu KPK-nya. Maka harus kita tuliskan kelipatan dari 10 dan 15. Pastinya kalian semua sudah bisa ya menentukan kelipatan bilangan, apalagi 10 itu paling mudah. Tinggal kita tuliskan perkaliannya. Oke, perkalian 10. Itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Sama seperti tadi, Bapak hanya menuliskan 10 kelipatan bilangan. Oke. Sedangkan untuk kelipatan dari 15-nya, Bapak tuliskan 15, 30, 45, 60, 75, dan 90 juga 105. Kenapa hanya dituliskan sampai 105? Karena di sini sebelumnya yang paling besarnya itu 100. Jadi Bapak tuliskan yang paling mendekati. Oke. Nah, tinggal kita cari angka yang sama di antara kelipatan 10 dan 15. Kita dapatkan angka yang samanya adalah 30, 60, dan juga 90. Angka yang sama tersebut kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Nah, untuk menentukan KPK, tinggal kita cari mana yang nilainya paling kecil. Ternyata yang nilainya paling kecil adalah 30. Maka KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Oke. Kalau sudah dapat KPK-nya, tinggal kita cari FPB-nya. Kita tuliskan dulu faktor bilangan dari 10 dan 15. Untuk faktor bilangan dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan faktor dari 15 itu ada 1, 3, 5, dan 15. Oke. Seperti yang sudah kita pelajari untuk menentukan faktor bilangan, bagi kalian yang sudah bisa langsung menentukan, itu boleh langsung tentukan ya. Tapi untuk yang masih kesulitan untuk langsung menentukan faktor bilangan dari suatu bilangan, bisa kalian cari dengan cara menggunakan tabel perkalian yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, supaya tidak ada faktor bilangan yang terlewat. Oke. Jadi bisa kalian menggunakan tabel perkalian atau tabel daftar perkalian. Oke, kita lanjut. Dari faktor 10 dan 15, kita cari angka yang samanya, itu adalah 1 dan 5. Berarti faktor persekutuan 10 dan 15 itu adalah 1 dan 5. Nah, tinggal kita tentukan FPB-nya. Faktor persekutuan terbesar berarti yang nilainya paling besar. Antara 1 dan 5, tentu saja 5. Maka FPB dari 10 dan 15 adalah 5. Oke. Sangat mudah ya anak-anak untuk menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Bapak yakin kalian semua pasti sudah bisa dan juga sudah lihai untuk menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Nah, yang harus kalian asah agar lebih mudah lagi untuk menentukannya itu adalah kemampuan perkalian kalian. Itu harus kalian asah ya, supaya nanti mudah untuk menentukan kelipatannya. Sedangkan untuk faktor itu juga sama. Kemampuan perkalian dan pembagian kalian itu yang harus kalian asah terus-menerus ya. Jadi jangan lelah untuk berlatih menentukan KPK dan FPB maupun melatih kemampuan perkalian dan juga pembagian kalian ya. Hafalan perkaliannya jangan sampai lupa-lupa ingat. Oke. Itu dia tadi anak-anak latihan kita untuk menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Oke. Nah, supaya kalian bisa berlatih juga di rumah, kalian bisa kerjakan evaluasi di dalam buku paket Matematika Gasing kelas 4. Ada di halaman 76, bagian asiknya berlatih. Nah, di sana kalian
diharuskan untuk mencari KPK dan FPB dari bilangan-bilangan yang ada di bawahnya ya. Ada 2 buah bilangan. Nah, di sana ada 10 nomor, tapi kalian cukup kerjakan nomor 1 sampai 5-nya saja, oke? Tidak usah semuanya. Cukup nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku catatannya, nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke Bapak, oke? Kalau begitu, practice makes perfect, maka berlatihlah terus-menerus supaya kalian semakin sempurna untuk bisa menentukan KPK dan FPB dengan tepat. Oke, selamat berlatih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kids, our lesson today is over. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi. Bapak titip pesan untuk kalian semua, jangan pernah lelah untuk berlatih di rumah agar pemahaman kalian semakin kuat dan kalian semakin hebat lagi dalam matematika. Kalau begitu, tetap jaga kondisi kesehatan dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Bapak pamit undur diri, sampai bertemu lagi di pembahasan seru matematika lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.